Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Widi. Apa kabar Bu? Baik Ibu. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat juga ya Bu Siska ya? Sehat Ibu. Oke, baik Ibu, terkait, proses coaching yang akan Ibu Siska lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai kompetensi, indikator, dari proses coaching yang telah sama-sama kita pelajari ya Bu Siska ya. Iya Bu. Eee, iya, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Iya Bu Widi. Saya itu Mhm, kompetensi yang saya kembangkan itu ada dua. Pertama, iya, presence atau mendengarkan aktif. Dan yang kedua yaitu heeh, memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. begitu ya, Bu, ya, baik sekali. Kemudian, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu, yang ingin Ibu diobservasi gitu, Bu? Iya Bu. Jadi Mhm. dari antara dua itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik sekali. Eee, kemudian Ibu, indikator yang, diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching, kali ini apa, Bu? Begitu, Bu. Ya, saya itu ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi atau langkah-langkah yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ia hadapi Bu. Begitu, Bu, ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan proses coaching yang akan Bu Siska lakukan dengan coach Ibu akan berjalan dengan lancar, dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada coach. Semangat ya Bu Siska ya. Siap Bu. Iya, siap. Terima kasih, atas pertemuannya kali ini dan atas waktunya Ibu Siska. Semoga Iya kita Bu. tetap sehat dan semangat terus dalam proses pembelajaran. Ya, Baik, Bu. terima kasih Ya, Bu. saya izin dulu. Selamat pagi, Bu Siska. Selamat pagi Bu Widi. Iya. Ibu Nova, ayo sini Ibu masuk, duduk sini Bu. Ya, Bu Siska, maaf mengganggu waktunya, Bu. Ibu ada waktu sebentar dah, Bu. Ada yang mau saya bicarakan sama Ibu. Ada Bu Nova, silakan sini Bu. Kebetulan saya mau pulang ini. Mau bicara mengenai apa Ibu Nova? Gini, Bu Siska, saya mau bicara terkait masalah siswa saya, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Solusi dalam hal apa ya Bu Nova yang ingin Ibu Nova tanyakan? Coba Ibu ceritakan. Begini, Bu. Jadi kan, Bu, di kelas saya itu kan, Bu, ada beberapa murid nih yang masih belum hafal perkalian. Sedangkan kan Bu, saya kan Hmm, ngajar kelas 5 ya Bu. Nah, di kelas 5 itu kan Bu, ya, pelajaran matematika kan makin tinggi Bu. Pemahaman materinya makin tinggi, sedangkan anak-anak itu banyak yang belum hafal perkalian Bu. gitu. Nah, selain itu, apalagi Bu Nova? Terus Bu, saya itu inginnya siswa saya itu juga mendapatkan nilai bagus Bu di pelajaran matematika Bu. Baiklah. Sebelumnya, coba Ibu Nova ceritakan apa saja upaya yang sudah Ibu berikan. Jadi Bu, sebelumnya itu saya tuh sudah nyuruh siswa saya Bu ya untuk meminta menghafalkan perkalian Bu. Jadi saya kasih waktu siswa saya itu 1 minggu untuk menghafalnya. Terus nanti di sekolah itu saya suruh maju satu-satu nih Bu untuk hafalan. Seperti itu ya Bu ya, ngambil nilai secara lisan Hmm, menyebutkan perkalian tersebut secara berurut. Nah, tapi Bu, setelah selesai nih Bu ngambil nilai dari hafalan perkalian itu ya Bu ya, masih hmm. saja ada anak yang lupa perkalian itu Bu saat saya tes lagi Bu. Seperti itu. Oh, begitu rupanya ya, Bu ya. Baik, Bu. Saya mulai paham sekarang. Nah, menurut Ibu, apakah ada yang Ibu ingin Ibu lakukan lagi? Saya itu Bu, inginnya itu Bu ya, siswa saya itu Bu bukan menghafal perkalian saja Bu Siska.
Tapi tuh mereka tuh pengennya saya tuh ngerti konsep dari perkalian itu dan tidak cepat lupa seperti itu, Bu. Nah, kalau begitu, Bu, menurut saya agar murid selalu ingat dan tidak cepat lupa, kita itu harus membuat hal tersebut menjadi suatu kebiasaan, Bu. Oh, bener juga ya Bu Siska ya. Jadi kalau kita lakukan terus-menerus itu, maka nanti itu kan akan menjadi suatu kebiasaan ya Bu ya, dan membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang penting ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi, menurut Ibu, rencana apa yang akan Ibu lakukan agar perkalian menjadi suatu kebiasaan yang menarik, Bu? Bagaimana kalau nanti saya jadikan password aja ya Bu ya untuk masuk kelas. Jadi sebelum masuk kelas itu saya tuh inginnya tuh jadi anak-anak tuh berbaris di depan kelas Bu ya. Terus anak-anak itu tadi nanti melakukan tanya jawab mengenai perkalian secara random. Seperti itu sih Bu pengennya. Kalau memang dilakukan terus-menerus. Wah, itu yang bagus, Bu Nova. Saya sependapat dengan rencana Ibu ini. Lalu, komitmen apa yang Ibu Nova lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nanti rencananya berarti Bu, saya besok pagi akan membuat kesepakatan dulu kepada semua siswa Bu. Dan menjalankan tujuan dari rencana tersebut Bu Siska. Oh, seperti itu. Nah, baiklah, Bu. Selanjutnya, nanti siapa sih yang Ibu minta bantuan menjalankan komitmen ini? Oh, saya nanti mau minta bantuan kepada siswa saya yang sudah hafal perkalian, Bu. Jadi mereka juga membantu untuk tanya jawab kepada siswa yang belum hafal perkalian seperti itu. Bagus, bagus, bagus. Nah, karena dengan begitu, murid-murid Ibu jadi bisa menanamkan karakter kolaboratif juga ya, Bu ya, serta karakter mandiri. Iya, Bu, benar. Alhamdulillah, Siska. Baiklah, segera lakukan ya, Bu ya, rencana Ibu tersebut karena sudah bagus sekali rencananya. Baik, Bu Siska. Nah, nanti saya segera laksanakan rencana tersebut. Terima kasih banyak ya, Bu Siska, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Bu Nova. Semoga rencana yang sudah Ibu Nova buat berjalan dengan baik ya, Bu. Selamat pagi, Bu Siska. Pagi, Bu Widi. Oke, apa kabarnya, Bu? Baik, Ibu. Ibu sendiri Oke, bagaimana, Bu? alhamdulillah. Sehat, Bu. Luar biasa. Senang Biasa. sekali ya pagi ini kita bisa ketemu lagi ya, Bu Siska ya. Ya, Bu. Iya, baik, Bu. Ada sedikit yang saya mau tanyakan kepada Ibu setelah Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nova ya, Bu ya. Iya, Bu, Tidak betul. banyak pertanyaannya, hanya beberapa item saja. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu. Kira-kira Eh, gimana ya Bu ya? Iya, Bu. Pada saat coaching, saya itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, Bu. Ada 4 alur tirta, Oh, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi semuanya oke. di dalam tadi coaching sama Bu Nova sudah saya laksanakan. Baik, sepertinya Ibu sudah paham ya Bu ya apa saja poin-poin yang terdapat pada alur tirta tersebut ya Bu ya. Dan sepertinya saya perhatikan tadi coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Nova sangat menarik dan Ibu Nova pun bisa memberikan jawaban-jawaban yang bisa mengembangkan keinginan dan maksud dan tujuan dari Bu Nova juga. Kemudian Bu Nova juga bisa menerima masukan dari Ibu. Kemudian Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching tersebut Ibu? Ya, Bu. Kompetensi
yang akan saya kembangkan setelah melakukan coaching ini itu Mhm. memahami lagi proses alur tirta sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi pada rekan-rekan yang lain. Baik, sangat, luar biasa ya, Bu, ya, semangat Ibu untuk mempelajari, proses alur tirta dalam coaching supervisi akademik yang, sudah kita pahami bersama. Baik, terima kasih Bu Siska, atas jawaban-jawaban Ibu yang sangat luar biasa. Kayaknya, seperti ini aja dulu pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Bu Nova. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Bu Widi? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah juga sehat. Nah Bu Widi ya, Baik, ya iya Bu. sebelum melakukan coaching ada beberapa Mhm. pertanyaan nanti untuk Ibu. Iya, siap Ibu. Ya, jadi saya jelasin dulu ya Bu ya. Pertama-tama ini kita akan ada rubrik penilaian Bu. Jadi pada saat proses coaching itu nanti coach dan coachingnya akan dinilai dan Mhm. diamati Bu ya. Nanti saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga Baik Ibu. nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coachnya. Terus tidak lupa juga Bu, nah nanti jangan lupa juga Ibu memasukkan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Ada yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses Mhm. kreatif, dan yang ketiga ada Siap. memaksimalkan potensi Bu. Seperti Iya itu. Ibu. Nah Bu, Baik nah, Bu Bu. sekarang saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sudah siap Ibu? Siap Ibu, insya Allah siap Bu. Ya, yang pertama Bu Iya. ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, berdasarkan dari pengalaman saya melakukan coaching Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah, yang pertama adalah, presence, atau kehadiran penuh, kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya Bu. Iya, Begitu Ibu. bagus sekali. Mhm. Lalu yang pertanyaan kedua, Bu, kompetensi mana yang Iya. ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Baiklah, dari coaching ini, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi yang secara spesifiknya yaitu yang ingin diobservasi adalah, saya ingin mengembangkan, kompetensi sebagai pendengar aktif dan menentukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, Begitu, Bu. pertanyaan selanjutnya, Bu Widi, Iya. Iya, indikator Bu. yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Widi dalam proses coaching kali ini? Siap. Saya merasa ya, Bu, ya, indikator yang sangat saya inginkan dalam proses coaching kali ini adalah, saya ingin menemukan ide baru, Bu. Hmm, Kemudian, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada coach saya, Bu. Kemudian, saya juga ingin menemukan langkah-langkah, dalam mengatasi masalah yang dihadapi coach saya, Bu. Begitu, oke. Ibu. Baik, baik, baik sekali, bagus, Bu. Baiklah, Bu ya, Heeh, beberapa heeh. pertanyaan sudah saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih Baik, sudah Ibu. bersedia hadir dalam pertemuan kita hari ini ya, Bu. Demikian dulu Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. observasi kita hari ini. Selanjutnya Ibu bisa melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih ya, Ibu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekod. Nah, Selamat pagi Bu Widi. Selamat pagi, Bu Siska. Bu Widi, apakah Iya, Ibu bisa meluangkan waktunya untuk saya, Bu? tentu Bu Siska. Ada apa ya yang ingin Ibu sampaikan dengan saya? Begini, Bu.
Saya itu Mhm. kan punya permasalahan. Iya. Nah, di kelas saya itu mengalami penurunan motivasi belajar, Bu. Oh, begitu. Jadi ada siswa di kelas Ibu yang mengalami penurunan motivasi belajar. Begitu, Bu? Iya, Bu. Mhm. Lalu, apakah ini berdampak bagi perkembangan belajarnya, Bu? Iya, Bu. Jadi, Bu ya, karena motivasi Mhm. belajarnya itu mulai hilang, jadi kan Mhm. hasil belajarnya juga ikut menurun, Bu. Oh, iya iya iya, Bu. Nah, lalu Bu, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan, siswa tersebut motivasinya menurun, Bu? Saya itu sebenarnya sudah lama, Bu, mengamati siswa ini ya, Bu ya. Saya Iya. itu selalu mencari tahu mengapa sih siswa ini menjadi Mhm. seperti ini. Nah, Heeh. hingga suatu saat tuh, Bu ya, aku tuh Heeh. menemukan jawabannya, Bu. Ternyata Iya. siswa saya ini mengalami masalah keluarga. Dia Heeh. itu merasa tidak nyaman, Bu, berada di rumahnya sendiri. Nah, kedua orang tuanya itu suka ribut di rumah dengan suara yang keras. Jadi dia itu nggak fokus buat belajar. Oh, begitu. Begini ya, Bu Siska, jadi dalam hal ini, siswa tersebut sedang mengalami permasalahan keluarga, karena kedua orang tuanya itu selalu ribut ya, sehingga, Iya, membuat mereka itu merasa tidak nyaman, berada di rumahnya sendiri ya, si anak tersebut. Bukan begitu, Bu? iya, Bu. Jadi aku tuh Heeh. merasa sedih lihat situasi anak ini. Kasihan, Bu, melihatnya. Dianya jadi nggak fokus belajar. Kalau di kelas pun jadinya gimana gitu ya, Bu ya. Oh, gitu ya. Nah, Bu Siska, apa ada hal lain ya, Bu, yang Ibu bisa, dapatkan selama Ibu mengawasi siswa tersebut, Bu? Yang Ibu Hmm, petik dari dia, Bu, kira-kira begitu? ada sih, Bu. Kalau saya perhatikan ya, Bu ya, anak ini nih Iya. tidak suka suara bising, Bu. Dia tuh nggak suka Heeh. suara keribut. Ada suara ribut-ribut sedikit tuh anak ini tuh kayak gimana ya, Bu ya. Kemarin kan saya di kelas itu waktu belajar saya itu ice breaking dulu. Nah, Iya. kan teman-temannya kan semangat, Bu ya, Iya. bersorak-sorak, tepuk tangan. Nah, si anak ini dia duduk di pojokan, di ujung di meja terakhir, kemudian Heeh. dianya tutup kuping, tutup telinga, Oh. seperti tidak mau mendengar suara berisik Nggak gitu, mau Bu. bising gitu ya, maunya tenang kali ya? Oh, Iya, Bu. begitu. Terus, dalam proses belajar, si anak ini ada prestasi nggak, Bu? Atau dia aktif nggak dalam proses pembelajaran? Nah, Begitu. anak ini, Bu, dulunya anak ini Heeh. rajin dan aktif, Bu. Nah, tapi Heeh. sejak anak ini mengalami masalah keluarga, dianya jadi Mhm. murung, lesu. Nah, tugas-tugasnya pun yang kita berikan ke siswa ini itu cuma Ya. sekedar dilihat, Bu. Cuma sekedar dilihat, Mmm. tapi ya nggak dikerjakan. Begitu. Dengan keadaan yang demikian, apa yang coba, Ibu lakukan pada saat itu, Bu? Nah, jadi begini, Bu. Aku Heeh. tuh punya rencana tuh terpikirkan ya, Bu ya. Heeh. Saya itu mau mengundang orang tuanya, Bu. Saya itu mau mengundang Mhm. orang tuanya untuk berbincang-bincang lah tentang kegiatan anak itu di rumah bagaimana. Terus apakah dia juga di rumah sama seperti di sekolah gitu, Bu. Jadi aku tuh pengen Mhm mengundang mhm mhm. tuanya. Nah, tapi Mhm. juga eh, ada hal lain yang aku pengen lakukan, yaitu aku tuh pengen mengusulkan ke kepala Ya, sekolah untuk ya, mengundang psikolog anak. psikolog Nah, ya? Oke oke oke, iya, heeh. soalnya kan bukan hanya anak ini yang bermasalah
seperti ini Bu. Heeh. Ada beberapa anak yang lain. Jadi Oh, begitu. sepertinya aku mau usulkan ke kepala sekolah untuk mengundang psikolog biar dilakukan Psikolog ya, pendekatan yang lebih pendekatan atau ya lihat Bu ya. keadaan mereka bagaimana ya. Oke oke oke, itu ide yang, luar biasa sekali Bu, rencana Ibu juga bagus sekali. Saya setuju dengan rencana ini Bu. Begini Bu ya, baiklah, rencana Ibu tadi sudah sangat bagus, dan kira-kira ya Bu, Ibu punya ide nggak, kapan ya rencana itu akan kita realisasikan bersama Bu? Iya, hari ini Maunya Ibu juga kapan lah? Heeh, hari ini hari juga ini? menghadap kepala sekolah dulu Bu. Aku mau kasih Ya, rencana yang sudah aku tadi sampaikan. Nah, ya, lalu hubungi orang tua siswa tersebut untuk mengundangnya datang ke sekolah besok, Bu. bagus itu Bu, semakin cepat semakin baik ya. Kemudian, apa langkah selanjutnya setelah melakukan pemanggilan itu Bu? Eh, saya itu akan terus konsisten, Bu, dalam memberikan Mhm. perhatian penuh kepada siswa-siswa yang memiliki masalah yang seperti ini, Bu. Baik, memang sudah menjadi tugas dan peran kita ya sebagai seorang guru ya Bu ya, untuk memberikan Iya, perhatian yang penuh pada murid yang berkebutuhan seperti itu. Bukan begitu Bu? iya Bu, benar sekali. Eh, Ibu, mungkin Ya? kita cukupkan dulu ya Bu ya sampai di sini ya Bu. Ya ya, oke 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 oke. Heeh. Iya, soalnya Oke saya oke ada oke. jam masuk kelas ini Bu setelah Oh ini. begitu sudah bel ya, oke. Iya, Siap siap saya siap. mengucapkan terima Mhm. kasih banyak ya Bu untuk waktu yang Ibu berikan. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu deh. Oh, enggak lah, Bu, saya senang sekali. Terima kasih juga kepada Ibu Siska, saya juga senang mendengarkan cerita dari Ibu Siska. Baiklah, nanti saya akan konfirmasi juga dengan kepala sekolah, jika demikian saya juga minta maaf ya, Bu, saya juga kita mau pamit, ada jam juga saya, jam terakhir ini. Jadi, perbincangan kita ini sangat menarik sekali, saya akan koordinasikan dulu kepala sekolah ya, Bu, ya? Iya Bu, siap. Terima kasih Bu Oke, Widya. terima kasih, Bu, sama-sama. Selamat siang. Yang Bu. Ya. Waalaikumsalam, Ibu Nova. Iya, Bu. Sudah Bu Widi melakukan coaching? Oh, alhamdulillah sudah, Bu, tadi dengan Bu Siska, Bu. Iya, sebelum penutup ini, Heeh. Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yaitu yang Iya, pertama, Bu, siap, Bu. apa Heeh. saja yang sudah Ibu Widi lakukan tadi pada saat melakukan coaching tadi, Bu, terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Bu, tadi pada saat coaching, saya sudah berusaha melakukan alur tirta sesuai dengan yang kita ketahui bersama, Bu. Ada 4 alur tirta yang sudah kita ketahui bersama, yaitu salah satunya tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Insya Allah dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, Bu, sudah mengarah ke situ, Bu. Saya memiliki tujuan, saya melakukan percakapan, kemudian tanggung jawab yang terakhir dari, coach saya, begitu, Ibu. Ya, menurut saya tadi sebagai observer, pada saat Ibu coaching tadi Heeh, sudah berjalan dengan baik dan prosesnya pun iya, sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga tadi Ibu sudah banyak alhamdulillah. berusaha menggali dengan berbagai Iya, pertanyaan kepada Ibu Siska tadi, sehingga tadi Ibu Siska bisa menemukan solusi dan sudah baik dalam proses coaching tadi. Selanjutnya, Bu, baik, terima kasih. ya, Heeh. yang kedua ini kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching barusan, Bu? Berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan barusan, Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan, setelah melakukan coaching barusan adalah saya ingin sekali memahami lagi proses alur tirta yang keempat tadi ya, Bu, ya, salah satunya tujuan, identifikasi masalah, tanggung jawab, dan saya bisa, melakukan coaching berikutnya dengan rekan sejawat saya itu
lebih baik lagi. Begitu Ibu. Oh iya, baiklah Ibu. Bagus sekali Ibu ya. Semoga nanti Iya Bu. untuk kegiatan coaching ini Ibu Widi bisa Iya menjadi Bu. coach yang lebih baik lagi dan sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih ya Bu Widi atas Baik. waktunya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nova. Iya, sama-sama. Kita akhiri ya Ibu ya. Iya. Ya, Iya, wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Nova. Apa kabarnya Bu Siska? Baik Ibu. Ibu bagaimana? Baik juga. Ibu, sebagai langkah awal kita ini sebelum memulai coaching ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Boleh Bu, silakan. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Jadi pada coaching kita nanti, itu coach sama coach itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nanti juga kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, tidak lupa juga ya Bu, untuk memasukkan prinsip-prinsip coaching Bu, seperti ada komitmennya nanti, ada proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu, bisa Bu? Sudah saya siap? Udah saya mau saya tanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh Bu, boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Siska kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Bu. Yang pertama yaitu tentang presence atau mendengarkan aktif. Dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik. Dari dua hal tersebut, saya itu ingin secara spesifik tentang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, selanjutnya Bu Siska, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya yang ia hadapi. Baiklah. Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih ya Bu sudah bersedia hadir dalam pertemuan kita hari ini. Demikian dulu ya Bu pra-observasi kita hari ini. Nanti selanjutnya Ibu bisa melakukan coaching dengan coachingnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Nova. Nah, sama-sama Bu Siska. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Nova. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Widi. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik. Bu Widi apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu, Ibu ada waktu nggak Bu? Saya mau ada yang ingin saya sampaikan Bu sama Ibu. Tentu Bu. Apa Bu yang ingin Ibu Heeh. sampaikan dengan saya? Iya Bu, saya ini begini loh Bu, kepengen sekali bisa menggunakan media pembelajaran, seperti guru-guru muda lainnya Bu di sekolah. Karena ya seperti kita ketahui, seperti Ibu ketahui, saya ini 3 tahun lagi mau OTW pensiun Bu. Jadi saya, susah sekali memahami penggunaan teknologi Bu dalam media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa Bu. Kalau boleh tahu, Mmm. apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Begini loh Bu, saya ingin sekali Bu, nanti, Ibu sebagai guru penggerak ya Bu ya, benar ya Bu ya? Ya, Dan juga Ibu guru muda dan sangat berbakat sekali.
Ibu sepertinya dan, saya berharap sekali Ibu mau mengajarkan saya Bu, tentang menggunakan media pembelajaran terutama yang berhubungan dengan teknologi Bu, seperti penggunaan apa tuh Bu namanya Bu, yang layarnya lebar itu Bu? Nah namanya aja saya kurang tahu itu Bu, in apa Bu? Apa Bu? Canva. Iya iya apa dia Canva atau yang layarnya lebar itu loh Bu, yang kita pakai di kelas itu Bu, biar anak-anak Infocus bisa gitu. nonton itu oh iya Bu. Nah saya Infocus. pengen sekali Bu bisa pakai itu Bu. Gimana ya Bu ya? Oh, tentu Bu. Jadi tentu saja boleh. Heeh, Saya pun senang sekali heeh, jika saya bisa berbagi dengan Ibu dan yang lainnya. Lalu permasalahan apa yang mhm. Ibu hadapi? Iya Bu, masalahnya itu Bu, saya tuh ya boro-boro mau nampilin Infocus itu Bu, saya pakai laptop karena itu kan di-connect atau disambungkan dari laptop ya Bu ya? Iya, 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 iya. Begitu Bu, jadi saya, pengen tahu bagaimana saya membuat apa tuh Bu, tampil power power apa itu Bu? PowerPoint, PowerPoint, Power PowerPoint. apa itu ya? Nah ya PowerPoint itu Bu, pokoknya kayak layar besar begitu loh Bu ya, di kelas Oh, iya, begitu iya, Bu. Saya iya. pengen sekali belajar membuat itu Bu. Oh, begitu ya, ya. Saya Heeh. tahu. Tapi Bu, Iya Bu. apa faktor yang membuat Ibu Mhm. tidak tahu cara menggunakan media tersebut, Bu? Nah, itu masalahnya Bu. Yang pertama Bu, saya nggak punya komputer Bu, maaf Bu, saya nggak punya laptop karena, eee, saya ya kebutuhan rumah tangga ya, Bu, ya. Iya, Saya iya. nggak punya, laptop pribadi apa, ada juga punya anak saya sudah kuliah, laptopnya cuma satu, anak saya 2 yang kuliah, Bu. Jadi saya minta ajarkan anak saya pun, tapi anak saya pada sibuk, Bu. Jadi laptopnya itu kan sering dibawa mereka ke kampus, Bu, maaf, Bu, begitu. Jadi, suatu saat sesekali saya minta ajari mereka, mereka nanti Bu," katanya begitu. Jadi ya sampai sekarang belum belum pernah mereka ngajarin saya Bu, begitu Oh, Bu. jadi itu sebenarnya. Jadi Ibu tuh pengen banget ya, Bu, ya, menggunakan komputer atau Heeh, Infocus tadi untuk membuat media tersebut. iya, Tapi berhubung heeh, tidak ada yang mengajari, jadinya Ibu kesulitan. iya, iya Bu, betul. Ada lagi Gimana ya tidak, Bu Bu, ya? permasalahan yang lain yang ingin Ibu tambahkan? Nah, begini juga Bu, karena saya ini sudah, mau pensiun ya Bu ya, usia saya sudah, menuju tua, bukan lagi menuju tua ya Bu, sudah tua ya Bu ya. Jadi daya ingat saya pun terbatas Bu, sehingga, orang yang suka ngajarin saya tuh kadang kesel Bu, karena saya ini lama Bu menangkap materi Bu, begitu Bu. Hmm, Gimana ya Bu ya? Eee, jadi gini ya Bu ya, Eee saya tuh terpikir gini loh Bu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan Bu. Yang pertama, saya pengen cerita ke Bu Nova tentang, bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Terus saya juga ingin mengusulkan Bu, ke kepala sekolah Bu, gimana kalau kita melakukan BIMTEK, atau pelatihan yang berhubungan dengan pemanfaatan media pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi Bu, untuk semua guru, begitu Bu. wah, Gimana ya itu Bu kira-kira? ya benar, benar, benar sekali Bu Widi. Itu adalah rencana Heeh, bagus sekali ya Bu Widi ya. Saya setuju sekali itu. Karena kan itu dapat mengembangkan mhm. keterampilan kita juga ya Bu ya. Iya Bu, jadi saya tuh bener-bener ingin sekali Bu, bisa menggunakan komputer, atau untuk digunakan, sebagai media pembelajaran di kelas Bu, Baiklah, baiklah. begitu Lalu Bu. kira-kira kapan rencana Ibu akan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan rencana yang baik tersebut? Gimana kalau pulang sekolah ini Bu, saya temuin, bapak kepala sekolah Bu, Boleh, boleh. Bagus itu Bu. saya mau Semakin cepat, memberikan ya. usul gitu Bu. Benar, semakin Oh, cepat iya iya semakin iya, baik ya Bu ya. Jadi apa komitmen iya Ibu Bu. ya terhadap rencana selanjutnya? Tentunya saya akan, konsisten ya, Bu, ya. Saya akan kalau saya mau belajar ya saya harus komit sama omongan saya ya, Bu, ya. Terus setelah saya belajar, saya akan konsisten terus menggunakan media pembelajaran, di setiap proses pembelajaran di kelas, Bu. Dan, itu juga untuk pemacu semangat anak-anak belajar di kelas, Bu. Begitu, Benar, Bu. benar. Baik Mhm. sekali rencana Ibu ini ya.
Jadi nanti semoga Heeh. kedepannya apa yang Ibu Widi harapkan itu dapat terlaksana dengan baik seperti itu, Bu. Amin Ibu, ya Allah. Bu, saya rasa cukup ya Bu ya, diskusi kita. Saya mohon maaf Bu kalau saya mengganggu waktunya Ibu. Nanti Ibu bisa nggak Bu temenin saya Bu nemui kepala sekolah untuk membicarakan masalah bintek yang saya usulkan tadi Bu sepulang dari sekolah ini Bu. Ya, sama-sama Bu Ibu Widi. Wah, tentunya Bu, ini Ya, nanti akan saya temani. Saya itu sangat senang sekali mendengarkan cerita dari Ibu. ya, Lagi melihat ya. suasana ini luar biasa, Bu. Saya harus temaninya Alhamdulillah. jadinya, Bu. Nanti saya temani, pasti Bu, saya temenin. Seperti itu. Siap ya, nanti sekolah ini kita sama-sama ya Bu ya. Ya, baik-baik. Siap, Bu Widi. Iya baik. Ya terima kasih Bu Nova Ya, atas sama-sama waktunya. Bu Widi. Kalau begitu Ya saya juga pamit undur assalamualaikum. diri ya, Bu ya. Ya, Ya Waalaikumsalam siap Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ini yang ingin saya tanyakan. Ah, Boleh ya Bu ya? boleh Bu. Iya. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan tadi, yang telah Jadi Ibu lakukan? pada saat coaching tadi Bu, saya sudah melakukan pelaksanaan itu sesuai alur tirta Bu. Yaitu dimulai dari Mm-mm. tujuannya, terus tadi ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksinya dan juga tanggung jawab seperti itu. Jadi sehingga tadi Oke, eh, saya sudah bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. gitu. Ya, tadi saya juga sudah melihat memang betul yang sudah Ibu Nova lakukan memang sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, saya mau bertanya lagi. Kompetensi apa yang Ibu yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu? Oh, jadi saat sudah melakukan coaching tadi ya, Bu ya. Iya, Saya sudah melakukan coaching tersebut sudah memahami, Bu. Memahami lagi, Bu, nanti tinggal proses alur tirta, Bu, sehingga bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi. gitu. Nah, jadi memang Bu, secara keseluruhan proses coaching yang sudah Ibu Nova lakukan itu sudah sesuai sekali, sudah sesuai dengan alur tirta yang tadi yang Ibu sebutkan tadi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, baik. Mungkin sampai di sini dulu kali ya Bu ya pertemuan kita kali ini. Nah, semoga proses coaching yang sudah Ibu Nova lakukan ini uh, menjadi dapat konsisten Ibu lakukan kepada coaching-coaching yang lain ya Bu ya. Ini ya, Bu, baik. Ya, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita